Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Ibu akan mengulang materi yang kemarin ya, yaitu husnuzon dan tawadu. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan minggu kemarin, bahwasanya husnuzon adalah dugaan, sangkaan, atau keyakinan yang baik. Nah, husnuzon juga dapat diartikan adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, kemudian ada pula hukum husnuzon itu wajib, kemudian sunnah, dan jaiz. Apa contoh-contohnya? Yaitu ada ta'aruf, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu, dan menolong. Kemudian apa lagi? Ada hikmahnya. Apa? Menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, kemudian memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya. Berlanjut kepada tawadu. Nah, apa itu tawadu? Yang berarti rendah hati. Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Nah, maksudnya yaitu tawadu itu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur. Apa itu takabur? Yaitu sombong atau sum'ah. Apa? Ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Nah, di sini kita maka harus bersikap dalam pergaulan pun sesama manusia harus memiliki sikap tawadu. Nah, agar apa? Disukai dalam pergaulan, sehingga menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya yaitu materi tentang tasamuh dan ta'awun. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pengganti guru akidah akhlak, yaitu Bapak Denny Zaini Mukhlis. Semoga beliau panjang umur, kemudian dimudahkan selalu dalam urusannya dan diberkahkan dalam ilmunya. Amin ya robbal alamin. Kemudian di sini Ibu sebagai mahasiswa PPM Unusia. Selamat menyimak ya anak-anak. Yang pertama yaitu tentang tasamuh. Apa itu tasamuh? Dalam bahasa Arab, artinya murah hati, lapang dada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh artinya lapang dada, leluasaan pikiran, toleransi. Jadi, pengertian seluruh tentang tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Nah, jadi tasamuh ini yaitu toleransi. Bisa dikatakan seperti toleransi menghadapi perbedaan-perbedaan. Selanjutnya di dalam tasamuh pun ternyata ada unsur-unsur apa saja. Nah, unsur-unsur tasamuh yaitu menghormati, menghargai, simpati. Nah, ada dalil tentang perintah tasamuh. Apa dalilnya? Terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu penjelasan dari surat Al-Kafirun tadi. Maksud dari
surat Al-Kafirun yang telah dibacakan, bahwasanya Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dalam batasan tertentu. Di sini di akhir ayat ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apalagi Islam sangat menghargai jalan berpikir seseorang. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk tasamuh. Nah, apa saja bentuk-bentuk tasamuh? Baik, yang pertama yaitu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan ya untuk memilih agama. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jadi tidak ada untuk paksaan bahwasanya harus agama lain masuk ke dalam Islam. Nah, perbedaan yang ada di sekitar kita itu bukan untuk memperkeruh atau meretakkan, tetapi adanya perbedaan yaitu untuk menyatukan. Selanjutnya yaitu tentang tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Nah, hal ini manusia diciptakan oleh Allah dengan bermacam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Kita juga tentu tidak mau dipaksa untuk selalu mengikuti kepentingan dan keinginan orang lain. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antar sesama manusia, perlu dibangun sifat tasamuh dalam diri setiap individu. Bahwasanya tasamuh inilah sangat penting untuk diri sendiri atau untuk individu juga. Nah, selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian. Yang satu mempunyai kelebihan dan yang satu mempunyai kekurangan. Semakin dirasa perlu adanya sifat tasamuh dalam memudahkan ya tercapainya kepentingan bersama, maka perbedaan suku, bangsa, profesi dan lainnya bukan merupakan alasan untuk tidak saling menghargai atau saling menganggap remeh terhadap lainnya. Jadi disinilah bahwasanya ada penghargaan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya perbedaan itu untuk menyatukan. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu tentang perilaku yang mencerminkan tasamuh. Nah, perilaku apa saja? Yang pertama yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, dalam batasan tertentu, setiap muslim sudah yakin bahwa Islamlah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam berdakwah Islam, seorang muslim tetap memberikan kesempatan kepada orang lain untuk apa? Untuk berpikir mengenai kebenaran. Jika seseorang itu berpikir rasional dan adil, pasti dia akan memilih Islam sebagai agamanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Baik, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, contohnya yaitu seorang karena faktor tertentu berkemauan untuk menanam pohon di kebunnya. Nah, hal ini menunjukkan kelapangan dan kebesaran jiwa di mana seseorang memahami kebutuhan tetangganya. Kita hidup bersosial atau manusia adalah makhluk sosial. Maka kita harus peduli terhadap tetangga kita. Apa kebutuhan tetangga kita? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Nah, ketika kita melihat suatu perbedaan, maka kita jangan mengejek atau kita mencela dan lain-lain. Nah, karena apa? Karena ajaran Islam memberikan bimbingan kepada manusia mempunyai kelapangan jiwa dalam bermasyarakat. Maka tingkatkanlah masyarakat kita, sosial kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja? Yaitu
Satu, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Ketika dalam suatu forum, misalnya di situ berbagai macam agama, maka ketika waktunya sholat tiba, maka berhenti sejenak. Mungkin untuk sholat, atau yang berbeda agama untuk istirahat, dan lain-lain. Nah, indahnya toleransi seperti itu. Yang kedua, yaitu tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Karena mungkin itu bisa mengganggu dan lain-lain. Selanjutnya, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Betapa indahnya kita jika toleransi. Bukannya tidak boleh pergi ke gereja, namun kita mempunyai batasan-batasannya. Boleh-boleh saja kita menjaga keamanan dan ketertiban ketika umat lainnya beragama merayakan hari raya atau sedang ada suatu ibadah. Nah, boleh kita menjaga keamanannya gitu. Kemudian selanjutnya memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Contohnya misalnya kita punya perusahaan atau di dalam perusahaan itu ada orang Buddha misalnya, kemudian ada Hindu dan lain-lain. Maka beri waktu libur untuk berhari raya itu. Nah, kemudian yang kelima, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Yang terakhir, tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Selanjutnya yaitu hikmah perilaku tasamuh. Nah, apa saja hikmah tasamuh? Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika kita berperilaku tasamuh, maka akan memberikan kesejukan kepada jiwa kita. Tidak untuk diri kita saja, tetapi untuk orang lain pun. Selanjutnya, yaitu menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Ya, tentu, jika kita bertoleransi kepada orang lain, maka itu akan dianggap sebuah atau dianggap sikap yang sangat mulia. Selanjutnya yaitu mendapatkan teman yang semakin banyak. Betul sekali. Nah, ketika kita bertoleransi, mempunyai rasa tasamuh dalam diri individu, maka kita akan semakin banyak teman kita. Dengan banyaknya teman kita, itu akan mempererat hubungan persaudaraan juga. Selanjutnya, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, mudah mendapatkan relasi. Betul, sangat. Kemudian, jika mendapatkan kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Nah, ini terkadang kenapa sih kok orang lain itu jarang ada yang menolong kita dan lain-lain. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin kita juga terlalu membatasi pertemanan. Nah, ketika kita bertoleransi, ada tasamuhnya di dalam diri kita, maka itu akan suatu saat nanti ketika kita mendapatkan kesulitan, banyak orang yang menolong gitu. Dan yang terakhir, jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahami. Ya, karena dengan banyaknya kita sering bertemu orang, pemikiran-pemikiran yang berbeda satu sama lain, nanti akan paham bagaimana kita. Nah, orang-orang pun pasti akan memahaminya. Seperti itu. Itu hikmah ya dari perilaku tasamuh. Nah, yang selanjutnya yaitu membiasakan diri berlaku tasamuh. Nah, bagaimana? Ada di sini, yaitu pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami prosesnya juga. Selanjutnya, menghargai dan menghormati hak-hak
orang lain. Sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita. Nah, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan, dan kepentingannya. Selanjutnya, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri. Kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Nah, ini. Dan yang terakhir yaitu senantiasa mengevaluasi diri. Ini sangat-sangat perlu untuk dilakukan evaluasi, sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Baik anak-anak, itulah materi tentang tasamuh. Selanjutnya yaitu materi tentang ta'awun. Next, ta'awun. Dalam bahasa Arab berarti saling membantu, saling menolong. Nah, secara istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Jadi, ta'awun adalah tolong menolong atau suatu sikap kita membantu atau menolong orang lain. Dalil tentang perintah ta'awun sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. anak-anak, di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi secara nalar jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Dan Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam kebaikan, dalam segala perkara yang baik, bermanfaat, yang diizini oleh Allah SWT, serta dalam ketakwaan. Bagaimana maksudnya? Nah, artinya tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan guna mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong ditunjukkan kepada semua manusia, tidak hanya dengan sesama muslim saja ya. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, jika dengan non-muslim harus dibatasi, tidak ada kerjasama, tolong-menolong dalam hal akidah dan ibadahnya. Nah, Allah telah membagi rahmatnya kepada hambanya berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya, melebihi sebahagiaan satu dengan yang lainnya. Kemudian merupakan kebijakan Allah dengan mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Allah memberikan karunia yang berbeda bentuk dan tingkatannya. Itu bertujuan agar manusia dapat saling memanfaatkan dalam bentuk kerja sama. Nah, seiring dengan keadaan manusia itu sangat terbatas, baik dalam penguasaan ilmu atau kondisi lainnya, maka manusia sebagai makhluk yang lemah harus saling bantu. Harus saling membantu, menolong dalam memenuhi hajat hidupnya. Selanjutnya yaitu bentuk ta'awun. Apa saja bentuk-bentuk ta'awun? Pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ketika melihat suatu kelebihan dan kekurangan, maka dengan kelebihan kekurangan itulah yang menjadi pelengkap atau saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Next, selanjutnya, membiasakan melihat potensi diri, baik secara konseptual dan material, sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Nah, dalam bentuk amalan yang membuktikan seseorang mengamalkan sikap ta'awun. Nah, seperti itu ya. Itulah materi tentang ta'awun. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini materi hari ini, yaitu tentang tasamuh dan ta'awun.
Selanjutnya, anak-anak bisa dilihat ya tugas menjawab soal di link. Nanti kalian masuk link untuk menjawab soalnya ya. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.